Kalian udah dengar belum ada berita yang lagi viral? Ada orang lagi Berita sholat Idul viral. Fitri, dia khotbah. Itu bahas kecurangan pemilu. Terus akhirnya jamaahnya pada kabur, pada Khotbah pergi, pada membahas cabut. kecurangan pemilu, telah membuat jamaahnya pada kabur. bangsa kita adalah bangsa yang besar. Inilah politik identitas, akibat politik identitas. Kayak gue kalau ada di situ, gue pun akan pergi gitu loh. Lagi gua kabur ibadah juga. gitu kan, apalagi ini kita Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, memperingati itu. kemenangannya orang-orang Muslim gitu. Harusnya kita bermaaf-maafan gitu kan, mengujarkan kebaikan. Yang panas-panas udah diadem-ademin lagi, Ya. ini malah dipanas-panasin lagi. Mana sama Panas, ustadznya, dikomporin. malah sama imamnya gitu yang khotbah. Kayak kata gue, kayaknya nih bapaknya udah ke doktrin ini deh, apa namanya, politik identitas. Nah, Makanya gue itu. bilang politik identitas itu bahaya banget. Terus ada yang Bahaya. komen, itu pasti yang pergi adalah pendukung 02, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti etika. Gue kasih tahu ya sama lo, namanya kita ibadah itu tidak boleh dicampuri dengan hal apapun. Namanya ibadah itu ya fokus kita untuk berdoa, ketemu sama Allah gitu loh. Fokus untuk bener-bener antara kita dan Tuhan gitu. Jangan dicampuri dengan hal apapun. Kampanye di dalam masjid aja nggak boleh. Kampanye nih lagi ngaji gitu, bawa-bawa politik itu tuh nggak etis gitu loh. Apalagi ini khotbah bahas kecurangan pemilu. Kalau bapak mau bahas kecurangan pemilu, nggak usah khotbah pak, pakai toa aja di kelurahan sono. Ya ngapain khotbah tuh, jamaahnya pada kabur, ya kan? Justru dengan kalian ini pendukung Abah melakukan hal seperti ini, membuat banyak orang justru makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Orang makin simpati dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan akhirnya yang tadinya pendukung kalian itu lumayan ya gitu, 28 ya. Jadi berkurang ya gara-gara ulah kalian sendiri sebenarnya. Aduh, ada-ada aja ya orang khotbah Idul Fitri ngomongin masalah Biasalah, politik Bu. lagi. Kalian itu siapa sih? Heran Nggak deh. tahu, Bu. Ngomongin masalah Jokowi lagi. Nah, Aduh, orang-orang kayak begini, kenapa sih nggak diberantas ya? Acak nih orang ini siapa nih? Berantas kayak orang Jangan coklat bikin aja. keonaran lah kayak begini-begini. Jangan dilibatkan masalah agama dengan politik, please. Nah itu. Ya, kalian tuh, aduh nggak ngerti ya. Ini mereka itu siapa? Ini Nggak mereka ini tahu, orang Bu. golongan dari mana ini? Aduh, ampun, bikin malu tau nggak sih? Tadi itu gue lihat berita kalau kemarin itu ada kejadian yang kurang pantas karena dilakukan ketika Lebaran dan pada saat sholat Id, yaitu apa? Seorang khotib itu berkhutbah tentang pemilu curang. Pak, minimal minal minul dulu pak. Kan banyak tema tentang Ramadan gitu, tentang puasa Ramadan itu manfaatnya apa, kan banyak pak. Kenapa belum move on sih pak? Pemilu curang, apanya yang curang? Kan gak bisa kasih bukti. Nih kalian pada ngerti kan dampak dari politik identitas tuh kayak apa? Kayak gini. Gue nih kalau ada di situ nih langsung kayak, hah apaan? Alah, Kabur ya udah aja. langsung cabut. Bener, Cabut jemaahnya lah. pada bubar kan pak? Gue juga cabut Minal kalau ada minul, di Pak. situ. Elah, emang ini ya pendukung si Abah ini, anak Abah ini kelakuannya aneh-aneh. Padahal suasana Lebaran, lagi sholat Id pula dia berkhotbah masalah politik. Apa pantas? Sekarang tuh suasana tentram, adem, ayem, bahagia. Apalagi kalau sudah membahas masalah politik di tanah lapang seperti itu, pasti makan waktu lama. Sementara suasana situ sudah panas cuacanya ya, pas terik matahari. Apa tahan? Hah? Iya Bu. Aneh kali emang anak Abah ini. Oleng suasana Lebaran gitu, khotbahnya dibahas-bahas masalah memburuk-burukan Pak Jokowi lagi. Seolah-olah memecah belah rakyat kayak gitu. Apalagi lagi bahagianya Lebaran seperti ini. Para jemaah itu aku salut melihatnya, berani mengambil tindakan untuk meninggalkan Pak Ustadz itu yang saat lagi khotbah. Salut banget, karena nggak pantas dibahas masalah politik di saat Lebaran seperti ini. Karena para jemaah itu pengen bersilaturahmi ke keluarganya masing-masing ya.
bersalaman, saling memaafkan. Ini malah membahas-bahas mau berkebencian. Walah, apa nggak bisa di lain waktu membahas itu? Ini mencari kesempatan dalam kesempitan namanya ini. Aduh, tobatlah Pak ya, Pak Ustadz. Nggak pantas loh. Bapak ini seorang Ustadz, harusnya membahas kebaikan, membahas keadem ayaman gitu loh. Jangan membahas politik. Aduh, ya kayak gini. Susah mereka ini para pendukung si Abah untuk menerima kekalahan. Akhirnya oleng ya. Aduh, selamat Lebaran ya buat saudara-saudaraku yang muslim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf dan batin. Heran aja ya, lagi sholat id lu bisa-bisanya lu ceramah itu soal pilpres, kecurangan. Iya Bu. Orang mah udah sebulan penuh puasa, nanti balas saatnya sholat id, harusnya itu ceramahnya yang baik-baik, maaf-maafan, bukan ceramah yang soal pilpres. Lu kira semua manusia itu sama kayak lu gitu ya? Bagus mereka bubar. Ini pasti kerjaan anaknya Abah sama anaknya Pak Miyabi. Heran saya, lagi sholat id, anteng, maaf-maafan, bersilaturahmi, lah lu masih teriak, masih khotbah pilpres kecurangan. Ya Allah ya Robi, dari segitu banyak manusia, untung aja masih sabar ya, kagak ada yang pegang batu. Kalau misalnya dari segitu manusia banyak pada pegang batu, pas begitu mungkin habis kali lu dilempar batu kali. Bukannya tobat dah, berarti sia-sia dong lo puasanya selama sebulan full. Ternyata lu masih aja ngajak orang ini. Bagus tuh yang bubar itu mah waras. Beda halnya sama yang itu, yang ceramah. Ada tobat-tobatnya itu. Pasti ini anak Abah ini. Anak Abah sama anak Pak Miyabi ini. Baru juga lebaran juga, Bang. Baru juga mau lebaran mah ini. Wah, darting ay lihatnya. Jemaah sholat id membubarkan diri gara-gara khotibnya ceramah politik. Udah bagus cuma sekedar membubarkan diri ya. Gimana kalau sampai itu khotib dilemparin sendal sama jemaahnya? Tapi saya respect sama para warga Bantul yang ikut membubarkan diri. Berarti mereka tidak mudah terprovokasi. Berarti akalnya itu lebih sehat daripada khotib tersebut. Ya kan? Karena emang itu udah jalur mereka itu, udah trik-trik mereka. Pertama itu menggunakan tokoh agama, menyebarkan kebencian melalui agama. Tuh, melalui ceramah-ceramah, itu biasa seperti itu. Yang kedua itu menggunakan tokoh politik, menghasut. Yang dibilanglah pemerintahan ini zolim, Jokowi itu PKI, ya kan? Prabowo itu pelanggar HAM katanya kan. Itu yang sering mereka gaungkan biar rakyat banyak yang membenci pemerintah, biar negara ini bergejolak. Yang ketiga itu menggunakan media informasi, menyebarkan berita-berita hoax. Di zaman-zaman Soeharto udah hilang orang-orang kayak begini. Ya kan? Saya harap sih di pemerintahan Prabowo nanti ya bisa lebih ditindak tegas ini untuk para pembangkang yang berada di Indonesia. Iya kan? Ya kalau perlu sediain lah satu pulau yang nggak harus ada Alfamart atau Indomaret ya. Biarin aja mereka tidur di kebun, mau makan mau kagak, biarin aja, lepasin aja itu di pulau. HAM, ntar ada yang bilang HAM lagi. Tokai sama HAM. Kesatuan negara Republik Indonesia itu lebih penting. HAM itu nomor 2. Yang penting jaga persatuan, jangan sampai negara ini terpecah belah itu. Tokai sama HAM. NKRI, harga mati. Ceramah khotib sholat Idul Fitri di Bantul harus ditinggalkan jamaahnya karena isinya sangat politis. Ini imbas dari residu pemilu yang tersisa. Akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang kurang. Ya sedikit miris sih melihatnya. Umat ini lelah, pengennya damai, saling koreksi dan saling memaafkan, memperbaiki semua keadaan di hari nan fitri. Pak Khotib yang diharapkan menjadi penyejuk di antara perbedaan selama pemilu kemarin, justru terjerumus dalam wacana dan opini narasi kecurangan yang belum diputuskan dan dimain-mainkan pihak berkepentingan. Pak Khotib jadi seolah menjadi curkam di mimbar politik, bukan mimbar sholat id. Pak Khotib lupa bahwa esensi Idul Fitri adalah kembali suci,
bukan kembali menodai dengan tudingan seperti orang-orang di rimba persilatan perduniawian. Penceramah memilih diksi dan pembahasan itu sangat penting, termasuk menarasikan isi pesan dengan baik untuk kebaikan. Semua orang yang dianggap pintar mengerti dan memahami. Tak semua orang yang dianggap diam mudah dibodohi.